Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 16 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan dan penata layanan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dari setiap firman yang akan kami dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Membentuk karakter 16 Agustus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Kuasa kasih karunia Kristus yang mengubahkan bentuk orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Allah. Dipenuhi oleh roh sang penebus. Ia siap menyangkal diri, siap memikul salib, siap melakukan pengorbanan apapun bagi sang guru. Ia tidak lagi dapat bersikap acuh tak acuh terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa di sekelilingnya. Ia diangkat melampaui kepentingan dirinya sendiri. Ia telah diciptakan kembali di dalam Kristus dan kepentingan diri sendiri tidak lagi mendapat tempat dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap bagian dari dirinya adalah milik Kristus yang telah menebusnya dari perbudakan dosa. Bahwa setiap saat dari masa depannya telah diberi dengan darah kehidupan yang mahal dari anak Allah yang tunggal. Kristus adalah teladan kita. Dan mereka yang mengikuti Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebab mereka tidak akan mencari kesenangan bagi diri sendiri. Memuliakan Allah akan menjadi tujuan hidup mereka yang terus-menerus. Kristus menyatakan tabiat Allah kepada dunia. Tuhan Yesus menjalani hidupnya sedemikian rupa sehingga orang-orang terpaksa mengakui bahwa Ia telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Penebus dunia adalah terang dunia, sebab tabiatnya tidak bercela. Meskipun Ia adalah anak Allah yang tunggal dan pewaris segala sesuatu di surga dan di bumi, Ia tidak memberikan teladan kemalasan dan hidup yang memanjakan diri. Kristus tidak pernah menyanjung siapapun. Ia tidak pernah menipu atau merugikan siapapun. Dan tidak pernah mengubah jalannya yang lurus dan benar demi memperoleh dukungan atau pujian. Ia senantiasa menyatakan kebenaran. Hukum kasih dan kebaikan ada di bibirnya. Dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Hendaklah manusia membandingkan hidupnya dengan kehidupan Kristus dan melalui kasih karunia yang Yesus berikan kepada mereka yang menjadikannya sebagai juru selamat pribadi, mencapai standar kebenaran. Mereka yang mengikuti Kristus akan senantiasa memandang ke dalam hukum kemerdekaan yang sempurna dan melalui kasih karunia yang diberikan kepada mereka oleh Kristus akan membentuk tabiat sesuai dengan tuntutan ilahi. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Tentang Yesus, tulisan Roh Nubuat dalam buku The Youth Instructor Oktober 18 tahun 1894 paragraf 1 berkata, Ia menyatakan hukum Allah dalam hidupnya, memberikan teladan kepada manusia mengenai apa yang dapat dihasilkan oleh ketaatan terhadap setiap ketetapannya bagi alamiah manusia. Ia adalah teladan kita, dan setiap orang yang dikaruniai kemampuan berpikir wajib mengikuti jejaknya.
sebab hidupnya merupakan pola yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Kristus adalah standar karakter yang utuh yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan cara turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Melalui tulisan Roh Nubuat ini, kita dapat lihat bahwa Yesus memiliki tugas untuk menyatakan hukum Allah kepada kita semua, di mana hidupnya menjadi pola sempurna untuk kita dan menjadi teladan untuk kita ikuti serta dapat kita capai bila kita mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lalu, bagaimana caranya Yesus menyatakan hukum Allah dalam hidupnya? Dan bagaimana caranya Yesus menjadi standar karakter yang utuh bagi kita? Di dalam tulisan Roh Nubuat, The Desires of Ages, halaman 465, paragraf 3, berkata, "Apa yang telah dinyatakan dalam perkataannya, dinyatakan pula dalam karakternya. Ia adalah perwujudan dari kebenaran-kebenaran yang diajarkannya. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Lanjutnya, "Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia tidak berusaha membuktikan pernyataannya sebagai Mesias, melainkan memperlihatkan persatuannya dengan Allah." Yesus dapat menyatakan hukum Allah dalam hidupnya dan menjadi karakter yang utuh karena Yesus bersatu dengan Bapanya. Yesus berkata, "Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yohanes 14 ayat 10. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Bapa yang menyertai Yesus yang bekerja dalam hidup Yesus. Inilah rahasia kehidupan Yesus yang sempurna, yaitu Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Inilah patron bagi kita. Itulah sebabnya Roh Nubuat dalam manuskrip 16 tahun 1890 paragraf 90 berkata, "Mengapa engkau lamban dalam pengertian? Mengapa Anda tidak melekat pada Yesus dan menyerap daripadanya iman, kekuatan, serta kesempurnaan karakternya? Sebagaimana ranting anggur menyerap sari makanan dari pohon anggur yang hidup, kita harus memandang kepada Yesus dan melangkah naik selangkah demi selangkah dalam upaya untuk menang saat berbagai pencobaan mengepung kita. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita menjadi satu dengan Dia. Maka kita aman, benar-benar aman dari segala serangan iblis. Kristus yang hidup di dalam jiwa akan terpancar melalui karakter. Sebagaimana Yesus satu dengan Bapanya, demikian juga kita harus menjadi satu dengan Kristus. Dengan hadirnya Kristus di dalam jiwa kita masing-masing, maka kita dapat sanggup untuk memancarkan karakter Kristus, di mana hukum Allah dinyatakan. Penting untuk kita ingat nasihat baik ini, agar kita sebagaimana ranting menyerap sari makanan dari pokok yang adalah Yesus Kristus. Artinya kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bagaimana kita dapat tinggal di dalam Yesus dan menjadi ranting yang menyerap sari dari pokok anggur yang hidup, yaitu Yesus Kristus? Mari kita lihat nasihat Roh Nubuat dari buku The Desires of Ages 676 paragraf 2 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti terus-menerus menerima Roh-Nya, serta menjalani hidup dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada pelayanannya. Saluran komunikasi antara manusia dan Allah-Nya harus senantiasa terbuka. Sebagaimana ranting pohon anggur terus-menerus menyerap sari makanan dari pokok anggur yang hidup, demikian pula kita harus melekat pada Yesus, serta menerima kekuatan dan kesempurnaan karakternya oleh iman. Tinggal dalam Yesus artinya menerima secara terus-menerus akan Roh-Nya Yesus. Roh Kristus inilah sari makanan yang kita terima dari Yesus, agar kita menerima kekuatan dan kesempurnaan karakternya. Jadi, sebagaimana Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus hidup dalam penurutan akan hukum Allah, demikian juga kita. Yesus tinggal di dalam kita, maka kita pun dapat hidup dalam penurutan akan hukum Bapa.
Sebab hukum Allah Bapa adalah salinan karakter Bapa. Inilah fondasi pembentukan karakter di dalam hidup kita. Inilah yang renungan malam hari ini nyatakan di dalam buku God's Amazing Grace halaman 236 paragraf 2 berkata, kuasa kasih karunia Kristus yang mengubahkan membentuk orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Allah. Dipenuhi oleh Roh Sang Penebus, ia siap menyangkal diri, siap memikul salib, siap melakukan pengorbanan apapun bagi Sang Guru. Ia tidak lagi dapat bersikap acuh tak acuh terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa di sekelilingnya. Ia diangkat melampaui kepentingan dirinya sendiri. Ia telah diciptakan kembali di dalam Kristus, dan kepentingan diri sendiri tidak lagi mendapat tempat dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap bagian dari dirinya adalah milik Kristus yang telah menebusnya dari perbudakan dosa. Siapa penebus kita? Yesus Kristus. Karenanya saat roh nubuat berkata Roh Sang Penebus, artinya Rohnya Yesus. Dan Roh Yesus inilah kuasa karunia Kristus yang mengubahkan dan membentuk kita agar menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sebagaimana Kristus, kita tidak lagi melakukan dari diri kita sendiri, namun mengizinkan Yesus mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita. Sebab Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Karenanya, roh nubuat tekankan kembali di dalam The Youth Instructor, Oktober 18 tahun 1894, paragraf 7 berkata, namun mereka yang hendak mengikut Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerima Dia sebagai tamu yang tinggal menetap. Mereka harus tinggal di dalam Kristus sebagaimana ranting tinggal pada pokok anggur yang hidup. Terjalinlah suatu persekutuan yang vital antara pokok anggur dan rantingnya, dan buah yang sama muncul pada ranting itu sebagaimana yang terlihat pada pohonnya. Demikianlah Tuhan akan bekerja melalui pribadi yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Inilah prinsip pembentukan karakter sempurna, yaitu oleh tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka buah-buah yang kita hasilkan sama dengan buah-buah yang Yesus hasilkan. Sebab itu adalah pekerjaan Yesus dalam hidup kita oleh memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Sang Penebus kepada kita. Karenanya dalam tulisan Roh Nubuat, buku Maranatha halaman 236 paragraf 4 berkata, hendaklah manusia membandingkan hidupnya dengan kehidupan Kristus, dan melalui kasih karunia yang Yesus berikan kepada mereka yang menjadikannya sebagai juru selamat pribadi, mencapai standar kebenaran. Mereka yang mengikuti Kristus akan senantiasa memandang ke dalam hukum kemerdekaan yang sempurna, dan melalui kasih karunia yang diberikan kepada mereka oleh Kristus, akan membentuk tabiat sesuai dengan tuntutan ilahi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih karunia yang Yesus berikan pada kita adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Dan oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita akan mencapai standar kebenaran, yaitu pembentukan tabiat atau karakter yang sesuai dengan tuntutan ilahi. Karenanya tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dengan cara menerima Roh-Nya Yesus terus-menerus, maka pembentukan karakter menjadi bagian kita. Kiranya renungan ini dapat membantu pertumbuhan iman kita di dalam Yesus dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar menerima Roh Yesus Kristus dalam hati kami oleh iman, sehingga karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus Kristus. Dan bila mana Yesus Kristus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami telah lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.